Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Tami Warawiri. Di video kali ini aku akhirnya sampai juga di salah satu gunung yang cukup jadi perbincangan ya, terutama bagi para pendaki di sekitar Bogor. Aku akan menjajakan kaki di Gunung Kayangan Cipamingkis dengan jalur yang katanya cukup menantang, medan yang masih asri, dan tentunya panorama yang dijanjikan di puncaknya. Apakah segalanya akan seindah yang diceritakan, atau justru lebih menantang dari dugaan? Yuk ikuti terus perjalanan aku dari bawah sampai ke puncak ya. Oke ya teman-teman, sebelum aku mulai pendakian, langkah pertama yang aku nggak boleh ketinggalan ini isi formulir registrasi dulu ya. Untuk biaya masuknya di Gunung Kayangan ini cukup bayar 35.000 per orang saja. Dan yang spesial tiket ini sudah termasuk akses ke Curug Sejoli juga ya. Jadi sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Mantap kan ya teman-teman. Setelah mengisi registrasi dari pos tiket sama pembelian tiketnya itu langsung menuju ke pintu rimbanya itu di jam 07.37 ya teman-teman. Ayo kita gaskan menuju ke puncak Kayangan. Dan akhirnya aku melangkah melewati pintu rimba Gunung Kayangan ini ya, seperti melewati gerbang menuju kerajaan alam yang tersembunyi. Setiap langkah dari sini akan membawa aku lebih dekat dengan pesona Gunung Kayangan. Dari sini medan mungkin akan semakin menantang, tapi percayalah, setiap tanjakan dan turunan akan sepadan dengan pemandangan yang menanti di atas ya teman-teman. Sekarang petualangan sesungguhnya dimulai. Medan di depan mata ini yang akan menguji stamina dan tekad aku. Tapi percayalah, setiap langkah dari sini akan membawa aku lebih dekat ke pemandangan yang bikin semua lelah terbayar lunas. Dan dari balik pintu rimba ini, dunia terasa begitu berbeda. Udara yang lebih segar, simfoni alam yang lebih jelas, dan setiap helaan napas seperti menyatu dengan hutan. Di sini waktu berjalan lebih lambat, membiarkan aku menikmati setiap momen perjalanan menuju Kayangan. Tanjakannya cukup lumayan ya, karena sebelahan sama Pasir Ipis, jadi ya hampir sama ya tanjakan, sama pemandangannya sama juga sih karena sebelahan sama Pasir Ipis. Ayo kita lanjutkan ya teman-teman. Perjalanan ini aku jadi teringat mendaki itu seperti metafora kehidupan. Kadang jalannya landai, kadang terjal, tapi yang penting aku tetap melangkah. Sekarang di hutan ini, aku merasa ini adalah momen untuk benar-benar hadir, melepas penat rutinitas, dan merasakan setiap detik perjalanan ini ya.
Setelah tadi dikasih tanjakan yang lumayan, sekarang kita memasuki perkebunan kopi ya teman-teman. Lumayan cukup adem, dan jalanan pun kita dikasih bonus. Ayo, masih semangat ya, masih pagi nih. Lanjutkan perjalanan kita. Papan penunjuk tadi mengingatkan aku bahwa perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang setiap langkah yang berarti. Mari menikmati pendakian ini, hirup dalam-dalam udara segar, dan syukuri setiap detik perjalanan menuju puncak ya teman-teman. Tiba juga di pos 1 ya. Saatnya jeda sejenak. Di titik ini aku diajak untuk berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi untuk mensyukuri setiap langkah yang telah dilalui. Duduk di sini mendengar suara alam, merasa detak jantung yang masih berdebar. Inilah momen dimana aku benar-benar hidup dan hadir sepenuhnya ya. Duduk sejenak tadi mengingatkanku bahwa dalam pendakian seperti dalam hidup, aku perlu sesekali berhenti untuk kemudian melanjutkan dengan energi dan perspektif baru. Sekarang dengan pikiran yang lebih jernih dan tubuh yang lebih segar, mari kita lanjutkan perjalanan menuju puncak ya teman-teman. Tadi kita udah ngelewatin pos 1 ya. Aku cuma duduk-duduk sebentar ya. Dari bawah tadi tuh jam 7 berapa gitu. Cuma 10 menit sih sampai ke pos 1. Dari pos 1 ke sini tuh lumayan udaranya udah terbuka. Udah kelihatan sinar matahari. Tapi di depan itu udah ada kebun kopi lagi ya, teman-teman. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kenyataan mulai berbicara ya. Tanjakan di depan memang terlihat cukup menguji. Tapi ini bagian dari petualangan ya. Ambil napas dalam, atur ritme, dan kita lewati satu persatu. Yang penting jangan terburu-buru ya. Sampai juga di tanjakan Naga Merah ya. Dari namanya aja udah bikin merinding. Konon katanya tanjakan ini yang paling menantang di Gunung Kayangan. Seperti dihadang naga yang menjaga gerbang menuju Kayangan. Siap-siap tarik napas dalam ya. Kita hadapi tantangan ini. Ambil napas dalam-dalam ya di tengah tantangan tanjakan Naga Merah yang menguji. Ternyata alam menyajikan penghargaan yang luar biasa. Lihatlah pemandangan ini. Sungguh memukau. Kadang kita perlu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa keindahan selalu mengelilingi perjuangan kita ya.
Buat aku pribadi, tulisan ini ngena banget. Kadang kita pikir cuma lagi mendaki, tapi tanpa disadari alam sedang membawa kita pada proses penyembuhan, melepas penat, menyembuhkan luka, atau sekedar mengingatkan pada kebahagiaan sederhana ini ya. Pemandangan dari sini memang bikin betah, tapi puncak masih menanti ya. Jadi kita lanjut lagi. Siapa yang di rumah ikut semangat juga ya teman-teman? Angkat jempolnya, tetap semangat karena tantangan selanjutnya pasti lebih seru. Sekarang aku udah sampai di pos 2 ya. Dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Karena tadi ngelewatin tanjakan naga yang super kayak naga ya. Bikin kita panas, hot. Tapi view-nya tuh lihat begitu indah ya teman-teman. Aku istirahat sekitar 10 menitan ya di sini, lumayan. Biar kakinya lebih rileks lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tanjakan naga sudah di belakang, pos 2 sudah ditinggalkan. Sekarang perjalanan sesungguhnya dimulai. Di depan sana puncak Kayangan menunggu untuk ditaklukkan. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Aku harus jujur, kaki masih agak berat, tapi semangat untuk sampai puncak bikin aku harus tetap jalan. Yuk kita lanjut bersama-sama. Yang di rumah jangan lupa kasih semangat di kolom komentar ya. Jujur ya teman-teman, sampai detik ini kaki masih terasa berat, sisa-sisa pertarungan di tanjakan naga tadi. Tapi semangat untuk merasakan angin puncak, untuk berdiri di atas Kayangan itu membuat aku harus terus mengayunkan langkah. Rasanya lelah ini seperti harga yang harus dibayar untuk melihat pemandangan yang akan membuat semua keringat ini terbayar lunas ya. Sekarang aku sudah resmi sampai di pos 3 dan ini adalah pertanda baik ya. Artinya puncak Kayangan hanya tinggal sedikit lagi. Tapi jangan senang dulu, karena medan terberat biasanya justru di akhir perjalanan. Nah, buat kalian yang pernah kesini, kira-kira tantangan apa ya yang menanti kita dari pos 3 ke puncak? Tulis tebakan kalian di kolom komentar ya.
Pos 3 di Gunung Kayangan ini cukup lengkap ya. Sudah ada toilet untuk yang perlu. Dan yang paling penting ada penjual semangka dan air mineral untuk kesegaran dan semangat baru sebelum menerjang tanjakan terakhir menuju puncak. Jadi ini sport yang pas buat ngisi ulang tenaga dan stok air ya. Oke, istirahat selesai ya. Sekarang waktunya push sampai puncak. Dari sini tinggal sedikit lagi. Meski kaki masih berat, tapi semangat harus tetap membara. Ingat tujuan awal kita datang ke sini. Ayo kita buktikan bahwa kita bisa sampai ke puncak. Dan inilah dia tanjakan Jakatarup, nama yang penuh cerita rakyat. Kalau Jakatarup dulu bertemu bidadari, kita hari ini bertemu dengan tanjakan yang benar-benar menguji nyali. Aku istirahat dulu ya sebentar di tanjakan Jakatarup ya. Setelah tadi ngelewatin pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 5 menit atau 10 menitan ya. Dan lumayan cukup landai. Sekarang dikasih tanjakan Jakatarup ya, nggak begitu kayak tadi ya, tanjakan naga. Indah pemandangannya ya. Setelah melewati tanjakan Jakatarup yang penuh cerita, kini aku dihadapkan pada tanjakan pencakar langit. Seperti namanya, di sini aku merasa sangat kecil di hadapan alam. Setiap langkah terasa berat, tapi justru di sini aku diingatkan hal-hal besar, diraih dengan usaha yang tidak biasa. Mari kita nikmatin prosesnya dan bersyukur masih diberi kekuatan untuk sampai di sini ya. Tanjakan pencakar langit benar-benar sesuai namanya. Tanjakan yang bikin napas aku ngos-ngosan dan kaki mulai bergetar, tapi semangat harus tetap membara. Ini adalah gerbang terakhir menuju puncak Kayangan. Sisa tenaga kumpulkan, sisa napas korbankan. Karena pemandangan yang menakjubkan sudah menunggu di atas ya. Di ketinggian 1420 meter di atas permukaan laut, aku berdiri. Di puncak Kayangan ini, semua kata-kata rasanya tak cukup, hanya syukur yang bisa terucap. Pemandangannya sungguh lebih dari yang bisa dibayangkan. Semua tanjakan, semua rasa lelah, semuanya hilang digantikan dengan kedamaian dan keindahan yang Maha Kuasa ciptakan. Terbayar lunas dengan pemandangan yang luar biasa indah ini. Lihatlah, pemandangan ini sungguh memukau. Ini bukan lagi sekedar angka. Ini adalah bukti bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil.
Nah, inilah momen yang paling ditunggu setelah sampai puncak. Duduk menikmati snack dan menyaksikan langsung bahwa perjuangan aku tidak sia-sia. Inilah profit yang aku dapatkan setelah berinvestasi keringat dan tenaga. Setiap gigitan terasa lebih nikmat, setiap hembusan angin terasa lebih sejuk. Bener-bener surgawi ya, teman-teman. Demikianlah perjalanan kita kali ini menuju ke Kayangan. Semua rasa lelah terbayar sudah dengan kedamaian dan keindahan yang tak ternilai. Terima kasih Gunung Kayangan untuk pelajaran tentang ketakunan dan keindahan. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menemani perjalanan ini sampai akhir. Jangan lupa jaga selalu alam ini, bawa pulang kenangan dan tinggalkan hanya jejak. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di channel Tami Warawiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.